Kemiskinan naik, pengangguran naik, kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Wakil Ketua Negara RI, Fadlizon, yang penuh kontroversi. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Sekarang Wakil Ketua DPR RI. Saya yakin nanti tanggal 20 Oktober 2024 Presiden baru itu akan menyampaikan kita tunda dulu lah mengenai ibu kota baru, kita prioritaskan dulu ekonomi rakyat. Nah, baru nanti kita pikirkan kelanjutannya. Karena nggak akan terjadi nih, mirip-mirip dengan SMK menurut saya. Ya, jadi kita nih memperdebatkan pepesan kosong, barangnya aja belum ada apa-apa. Belakangan ini saya merasa prihatin melihat kondisi kita sebagai bangsa, terkesan pecah gitu. Kalau diterus-teruskan, wah bahaya benar ya. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden, sudah harus teruskan, Pak. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia angkat bicara merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Fadlizon sebelumnya mengusulkan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur diberi nama Jokowi. Ia berkata Fadli seharusnya menyampaikan usulan tersebut melalui fraksi Partai Gerindra yang selama ini aktif mengikuti rapat pembahasan RUU IKN. Dia menyampaikan pemilihan Nusantara sebagai nama IKN baru sudah dipertimbangkan dengan cukup matang. Menurutnya, nama Nusantara mewakili seluruh masyarakat. Doli pun mengibaratkan pemberian nama IKN baru itu seperti memberikan nama ke anak yang baru lahir. Dirinya menganggap penetapan nama Nusantara adalah yang terbaik. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Yang harus kita pahami adalah bahwa pemilihan ibu kota ini bukan pekerjaan sekali jadi, dan undang-undang ini adalah tahap yang fundamental gitu, untuk dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kalau di dalam undang-undang itu kan kita membagi ada 5 tahap sampai tahun 2045. Sebelumnya Fadli menilai istilah Nusantara kurang cocok jika dipakai untuk nama IKN baru Indonesia. Menurutnya IKN baru lebih baik dinamakan dengan Jokowi. Hal tersebut Fadli sampaikan lewat cuitannya di akun Twitter @fadlizon. Yang bicara, yang bilang dan menetapkan dan menunjuk tempat itu adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dua hal, bicara tentang Perpres dan yang kedua adalah bicara tentang undang-undang. Ada satu tadi, bicara tentang anggaran. Sudah kita selesaikan itu semua. Ingin saya sampaikan mengenai video ibu kota baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, green city, smart city, compact city. Tanpa Jokowi itu masih banyak masyarakat merasakan kesulitan-kesulitan hidup ya. Banyak anggaran diarahkan kepada infrastruktur, tetapi infrastruktur itu tidak membawakan satu multiplier effect atau trickle down effect. Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengungkapkan sebutan nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama yang sudah dirumuskan bersama ahli bahasa dan ahli sejarah, di antaranya Nusantara Jaya, Warnapura, dan Kertanegara. Di antaranya misalnya Jaya, Nusantara Jaya, Nusantara Jaya, Warnapura, Warnapura, ada sekitar 80-an lebih. Tetapi kemudian akhirnya oleh Nusantara. Fadli mengatakan istilah Nusantara memiliki makna tersendiri, yakni wilayah Indonesia secara umum. Dia menilai kurang cocok jika Nusantara dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja. Sebagai informasi, rapat paripurna DPR telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan setelah Doli membacakan putusan tingkat 1 RUU IKN dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai pemimpin rapat paripurna DPR meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir. Ini resesi global yang terkait semuanya. Dengan pertumbuhan diperkirakan 4%, malah bisa di bawah itu. Bagaimana? Siapa investor mana mau? Semua aja sekarang lockdown. Iya, maksud saya. Ini bicara pepesan kosong. Jadi dalam periode 2022-2023, pembangunan sejumlah infrastruktur seperti Istana Kepresidenan dan gedung DPR MPR sudah mulai dilakukan. Pada tahap awal, sebanyak 500.000 pegawai negeri sipil, kementerian dan lembaga akan dipindahkan.
dari awal sebelum datang Fadli karena dia DPR. Makanya saya bilang sebelum dia menjadi anggota DPR, saya ini sudah menjadi anggota Pansus Ibu Kota Negara pada waktu Pak Sutioso untuk DKI Jakarta. Karena itu kita mengerti tentang gambaran bagaimana Islam Abad membangun dia punya ibu kota negara baru. Pemindahan IKN. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yakni bernama Nusantara. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang Sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Itulah volume money, makanya anggaran pendapatan belanja negara saya mencatat dengan baik kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang kedua adalah investasi swasta. Swastanya siapa, Bang? Dengar, investasi swasta. Dan yang ketiga adalah dilakukan terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Iya, saya berharap para elit kekuasaan yang kompak lah, bersemangat dan bergembira, penuh kasih sayang mengatur jalannya negara ini. Itu yang negara siapkan. Kalau Anda bicara tentang bagaimana dari mana biaya, masa sih negara sebesar ini tidak bisa mempersiapkan anggaran untuk itu? Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama, dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Rangkaian kegiatan rapat dengar pendapat umum serta konsultasi publik yang dilakukan telah melibatkan beragam kalangan. Kunjungan ke daerah telah dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dari daerah-daerah berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, para akademisi, dan juga pemangku kepentingan stakeholder lain. Defisit kita kalau Anda bicara tentang defisit negara, makanya, saya pun bisa menjelaskan tentang bagaimana posisi sebelum lagi-lagi sebelum Anda datang tadi. Dan ini adalah sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat dari kota Balikpapan, Samarinda ke arah ibu kota negara. Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Dan kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara. Jadi tidak ada masalah dengan masalah lahan. Nah, jadi Bapak tidak usah khawatir, Bapak pasti masuk surga. Karena kalau Bapak bisa memindahkan ibu kota ini, Bapak akan dikenang oleh anak bangsa ini sampai kapan.